Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya. Baik, Pak. Oke. Ada yang tidak berangkat hari ini? Atau berangkat semua ini? Oke, berangkat semua. Baik, berangkat semua. Alhamdulillah ya. Kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa. Ya, dengan kesempatan ini kita masih bisa berkumpul ya di sini dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa salah satu untuk memimpin berdoa. Oke, Mas Tegar bisa minta tolong untuk memimpin rekan-rekannya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Untuk murid-murid bisa untuk berdiri terlebih dahulu ya, karena kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih ya. Silakan bisa duduk kembali. Baik, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, ya, Bapak mau bertanya. Tadi pagi kalian pada sahur makan apa? Goreng, Pak. Nasi goreng. Tidak sahur. Goreng, Pak. Nasi goreng. Yang lain? Apa? Kenapa gas? Sayur kemarin, Pak. Oh, sayur kemarin. Baik. Oke. Baik. Apa sih yang kalian ketahui tentang makanan-makanan bergizi? Ada yang tahu nggak makanan-makanan bergizi itu apa aja? Sayuran, Pak. Apa? Sayuran. Sayuran. Yang lain? Protein. Protein. Ayam. Oke. Oke. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Oke, baik. Nih, di slide ini ya, Bapak menampilkan dua orang siswa. Di sini ada tulisan apa yang membedakan? Ada yang tahu apa yang membedakan? Ya, Mbak Sapestri. Yang satu lemes, yang satu semangat. Oke, yang satu lemas, yang satu semangat. Ada lagi nih perbedaannya. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Mbak Nilam. Yang satu kurus, yang satu berisi. Ya, yang satu kurus, yang satu berisi, benar. Ya, perbedaannya yaitu yang satu ini kurus, yang satu ini berisi. Karena apa? Kenapa sih ini yang satu ini bisa kurus, yang ini berisi? Ya, kenapa demikian? Yaitu karena yang membedakan yaitu pola makan dua orang anak ini. Ya, yang pertama, yang ini memiliki pola makan yang bergizi, pola makan yang baik. Yang ini hanya makan aja, enggak memperhatikan gizinya. Maka dari itu badan yang sini kurus, yang satunya berisi.
Oke, itu ya. Slide selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita bisa ada konsep makanan sehat, bergizi dan seimbang. Ya, ada fungsi zat gizi utama dalam tubuh, ada kebutuhan gizi bagi remaja, ada menu makanan seimbang sehari-hari, serta bernalar tipis dan bersama. Oke, yang pertama, apa itu makanan sehat? Ada yang tahu sebelumnya makanan sehat apa? Yang tahu definisinya? Sayur, Pak. Definisinya sayur. Definisi? Ya, makanan yang mengandung protein, serat. Oke, ya. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat yaitu makanan adalah bahan bakar bagi tubuh kita. Jadi, ya, makanan itu seperti istilahnya motor. Ketika motor dikasih bahan bakar yang jelek, lama-kelamaan pun akan rusak. Begitupun dengan tubuh kita. Tubuh kita pun memerlukan bahan bakar, yaitu makanan. Ya, jadi kita harus pintar-pintar memilih bahan makanan yang akan kita konsumsi. Ya, karena akan menyediakan energi dan nutrisi untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, apa aja tuh karakteristik dari makanan sehat yang bergizi? Bersih, Pak. Ya, bersih. Mengandung zat gizi lengkap. Ya, mengandung zat gizi lengkap. Mendukung pertumbuhan. Mendukung pertumbuhan. Ya, karakteristiknya ada bersih, mengandung zat gizi lengkap, tidak berlebihan dan mendukung pertumbuhan. Selanjutnya yaitu zat gizi utama. Nah, ini ketika kita makan, kita mengkonsumsi makanan, kita harus memperhatikan gizinya, ya. Dan ada kita bagi gizi itu ada zat gizi, beberapa zat gizi, ya. Ada yang bisa menyebutkan zat gizi yang harus kita konsumsi pada tubuh kita. Ya, Pak Sarwestri. Vitamin A. Apalagi unsur pembarunya, zat gizinya. Protein, Pak. Natasha, protein. Karbohidrat, Pak. Karbohidrat. Ada lagi mineral. Bagus, benar. Ya. Jadi zat gizi utama yang harus kita konsumsi pada tubuh kita yaitu harus memiliki atau mengandung yang pertama karbohidrat, ya. Yang kedua protein, ya. Untuk apa sih Pak karbohidrat itu? Ya, karbohidrat yaitu berguna untuk sumber energi utama kita. Ya, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita memerlukan energi. Ya, sumber energi yaitu yang terdapat pada karbohidrat. Yang kedua protein. Protein itu untuk apa sih? Untuk pengembangan jaringan. Ya, jadi jaringan di dalam tubuh kita yang rusak-rusak, ya, bisa digantikan dengan memakan protein, yang mengandung protein. Yang ketiga ada lemak. Lemak bukan berarti selalu negatif. Lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi. Oke. Yang selanjutnya ada vitamin. Vitamin sebagai pengatur metabolisme. Yang selanjutnya ada mineral dan air sebagai daya tahan tubuh dan pelarut zat. Oke, ini fungsi karbohidrat dan protein. Tadi Bapak sudah jelaskan ya fungsi karbohidrat dan protein. Sekarang ada contohnya, ya. Contoh karbohidrat bisa berupa nasi, roti, jagung, kentang, ya. Contoh protein bisa dari telur, ikan, daging, tempe dan tahu. Oke, selanjutnya ada lemak, yaitu berasal dari minyak, kacang, alpukat. Vitamin dan mineral berasal dari sayur dan buah. Nah, ini yang penting nih, ya, yang perlu kalian perhatikan. Ya, ketika kalian makan, pedoman isi piringku ini bisa menjadi acuan. Ya, ketika kalian makan, ini yang porsi yang harus kalian makan, yaitu 50% berisi, setengah piringnya berisi sayur dan buah, ya. 25% atau 1/4 piringnya berisi makanan pokok atau karbohidrat,
25%-nya berisi lauk pauk atau 1/4 piring. Ya, bisa berisi protein dan yang lain-lain. Oke. Tambahan, minum air putih, aktivitas fisik, juga perilaku bersih pun juga sebagai pendukung hidup yang sehat. Oke. Sekarang, ya ada yang tahu pentingnya gizi bagi remaja? Ada yang tahu pentingnya gizi bagi remaja? Yang bisa menjawab, oke, Mas Hasan. Dapat meningkatkan konsentrasi belajar, Pak. Oke, dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Yang lainnya, ada yang bisa menjawab pentingnya? Biar tinggi, Pak. Biar tinggi, boleh. Yang lain? Ya, ini pentingnya gizi bagi remaja yang tetap untuk masa pertumbuhan pesat. Ya, ketika kalian remaja, kalian membutuhkan ya asupan gizi yang cukup untuk masa pertumbuhan yang pesat, periode pertumbuhan yang membutuhkan nutrisi yang lengkap. Yang kedua yaitu energi untuk belajar dan beraktivitas. Yang ketiga untuk mendukung fungsi otak dan konsentrasi. Yang keempat sebagai membangun sistem kekebalan tubuh atau mencegah penyakit agar kita bisa terbebas dari serangan penyakit. Nah, sekarang dampak kekurangan dan kelebihan gizi. Jadi, ketika kita mengonsumsi makanan itu kita tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh kekurangan, harus pas atau stabil ya. Ketika kita kekurangan gizi, kita dapat mudah lelah, konsentrasi menurun, pertumbuhan terhambat, serta rentan sakit. Kelebihan gizi pun tidak baik ya, karena dapat menyebabkan obesitas, resiko penyakit jantung, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Oke, terakhir ya, materi terakhir yaitu contoh menu seimbang, yaitu sarapan. Ketika kalian sarapan, kalian bisa memakan karbohidrat dengan nasi, protein dengan telur, vitamin atau serat dengan sayur, buah, ya, mineral bisa air putih. Sedangkan saat ketika makan siang bisa dengan nasi, lauk pauk, sayur dan buah. Dan saat makan malam bisa dengan menggunakan nasi, lauk pauk, sayur dan buah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya cukup. Selanjutnya Bapak akan bagikan lembar kerja siswa ya, LKPD. Untuk kelompok nanti Bapak bagi dua, silakan dikerjakan dan nanti bisa dipresentasikan. Oke, bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, udah dua selesai? Oke, baik. Boleh perwakilan kelompok maju untuk menjelaskan ke teman-temannya. Oke. Boleh dipresentasikan Mbak Sarwesti. Makanan nomor 1, karbohidrat, isinya energi. Contoh makanan nasi, protein, membentuk otot. Contoh makanan tempe, lemak, pengatur suhu tubuh. Contoh makanan jeruan. Vitamin, membentuk metabolisme tubuh. Contoh makanan gizian. Kelompokkan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Sumber karbohidrat, nasi dan roti. Sumber protein, tempe dan ayam. Sumber vitamin, sayur dan buah. Sumber lemak, daging dan jeruan. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya beri applause dulu buat Mbak Sarwesti. Oke, terima kasih perwakilan kelompok ya dari kelompoknya Mbak Sarwesti.
Sebelum terakhir Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Ya, cukup. Oke, baik. Kalau cukup, tidak ada yang mau ditanyakan, oke. Mungkin Bapak akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini mungkin Bapak cukupkan sebelum mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat berguna untuk kita. Oke, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya, silakan dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, sebelum lanjut teman-teman, ada beberapa yang disepakati dulu ya.